Mari kita bahas piutang usaha versus hutang usaha untuk produsen pada siklus sempurna. Mengapa dikatakan siklus sempurna? Karena masa produksi selama 25 hari ditambah piutang usaha selama 35 hari sama dengan masa hutang usaha dan hutang biayanya selama 60 hari. Lihat ilustrasi berikut ini. Mulai dari tahap pertama yaitu pembelian bahan baku, kemudian proses 1 yaitu masa produksi selama 25 hari. Pada masa produksi ini terjadi tahapan kedua yaitu bahan diproses, hingga akhirnya masuk pada tahap ketiga yaitu produk jadi, dan keempat produk dijual. Misalnya penjualannya secara piutang usaha, maka kita akan masuk kepada proses kedua yaitu masa piutang usaha selama 35 hari misalnya, yang berakhir pada tahap kelima yaitu penerimaan kas atau terima pembayaran piutang usaha. Kemudian kita lihat proses pembelian bahan baku dan pembiayaan lainnya yang umur hutangnya adalah 60 hari dan dibayar pada hari ke-60 berupa pengeluaran kas. Nah, kita lihat jangka waktu penerimaan kas sama dengan jangka waktu pengeluaran kas. Jadi arus kas perusahaan tidak terganggu. Untuk membahas siklus tidak sempurna, kita lihat ilustrasi berikut ini. Pada proses pertama, yaitu masa produksi 25 hari, terjadi tahapan pembelian bahan baku, bahan diproses atau produksi, tahap ketiga adalah produk jadi, dan tahap keempat adalah produk dijual. Kemudian proses kedua adalah umur piutang usaha selama 35 hari untuk sampai kepada tahap penerimaan kas atau menerima pembayaran piutang usaha. Bandingkan dengan proses hutang usaha dan hutang biaya yang umurnya adalah 40 hari, di mana harus dilakukan pengeluaran kas untuk pembayaran hutang. Jadi ada gap berupa kekurangan dana selama 20 hari. Jadi artinya dalam siklus bisnis ini kita kekurangan modal kerja selama 20 hari. Jadi masa produksi selama 25 hari ditambah piutang usaha selama 35 hari lebih besar dari masa hutang usaha dan hutang biaya yang selama 60 hari. Sedangkan modal kerja aktual dihitung berdasarkan aktual pada saat observasi. Formulanya sama, yaitu piutang usaha dan inventory dikurangi hutang usaha dan hutang biaya. Untuk perhitungan modal kerja aktual ini, kita harus menghitung modal kerja berdasarkan umur hari yang seharusnya terjadi sesuai dengan kebijakan perusahaan dalam kondisi normal. Formulanya adalah sebagai berikut. Piutang usaha sama dengan umur hari piutang usaha dibagi 360 kali penjualan. Inventory sama dengan umur hari inventory dibagi 360 hari kali harga pokok penjualan. Hutang usaha sama dengan umur hari hutang usaha dibagi 360 hari kali harga pokok penjualan. Dan hutang biaya sama dengan umur hari hutang biaya dibagi 360 hari kali harga pokok penjualan. Sebagai catatan, untuk mudahnya kita pakai angka 360 hari dalam setahun.
Pada perhitungan modal kerja proyeksi, kita akan membahas dua metode perhitungan. Metode pertama adalah modal kerja proyeksi dengan perhitungan sederhana, yang formulanya adalah angka modal kerja historis dikalikan dengan persentase perkiraan kenaikan penjualan untuk 12 bulan ke depan. Dengan catatan umur piutang usaha, inventory, hutang usaha, dan hutang biaya masih tetap sama. Contoh, modal kerja historis sama dengan 5 miliar. Kenaikan penjualan diproyeksi 20%. Maka modal kerja proyeksi sama dengan 5 miliar kali 120% sama dengan 6 miliar. Metode kedua adalah modal kerja proyeksi dengan metode arus kas, yaitu menghitung arus kas masuk dan keluar dari suatu siklus bisnis. Metode ini memakai pembukuan tunai atau cash basis dan dapat digunakan untuk melakukan proyeksi jumlah dan waktu kebutuhan dana, jumlah dan waktu pelunasan kewajiban atau hutang, dan dari mana sumber dananya. Metode arus kas ini sangat dianjurkan karena sangat rinci sekali data-datanya. Mari kita lihat metode arus kas secara lebih rinci lagi. Pada diagram arus kas ini menjelaskan komponen-komponennya mulai dari saldo awal, kas masuk yang terdiri dari penjualan tunai dan pelunasan hutang, kas keluar yang terdiri dari biaya, pelunasan hutang, dan investasi. Dan kita mendapatkan saldo operasional. Kemudian setelah bayaran hutang bank dan pembayaran pajak, kita akan mendapatkan saldo akhir. Saldo akhir pada bulan pertama akan menjadi saldo awal pada bulan kedua. Dan arus kas pada bulan kedua ini mencatat transaksi-transaksi kas masuk, kas keluar, saldo operasional, pembayaran hutang bank, dan pembayaran pajak, dan kita akan mendapatkan saldo akhir pada bulan kedua. Demikian seterusnya untuk bulan ketiga, bulan keempat, dan bulan kelima. Dengan metode arus kas ini, kita dapat secara rinci melihat jumlah dan umur piutang, jumlah dan umur hutang yang akan mempengaruhi saldo akhir tiap bulannya. Saldo akhir ini harus dijaga agar tidak negatif. Pada proses kredit berikutnya, kita membahas analisa kemampuan membayar.
Untuk melakukan analisa kemampuan membayar berdasarkan sumber penghasilan, kita perlu mengetahui jenis usahanya, yaitu apakah sebagai karyawan, apakah usaha mikro, atau usaha menengah, komersial, dan korporasi. Mari kita mulai dari membahas analisa kemampuan membayar untuk kredit karyawan. Misalnya simulasi perhitungan pinjaman baru. Jumlah pinjaman adalah 15 juta, tenor atau jangka waktu kredit adalah 3 tahun, dan angsuran sebesar Rp500.000. Kemudian dilakukan simulasi perbandingan angsuran dan penghasilan. Misalnya penghasilannya adalah 3 juta rupiah per bulan. Angsuran saat ini adalah 0 rupiah karena tidak ada pinjaman bank lainnya. Angsuran pinjaman baru sebesar Rp500.000. Total angsuran dibandingkan penghasilan sama dengan Rp500.000 dibagi 3 juta rupiah. Hasilnya adalah 16,7%. Artinya, karyawan ini masih mampu membayar berdasarkan tabel kriteria di bawah ini, yaitu untuk penghasilan di bawah 10 juta, maksimum angsuran dibandingkan penghasilan adalah 30% dari penghasilan. Untuk penghasilan antara 10 juta hingga 30 juta, maksimumnya adalah 50%. Dan untuk penghasilan lebih dari 30 juta, maksimum angsurannya dibandingkan penghasilan adalah 70%. Berikut ini analisa kemampuan membayar usaha mikro yang berupa usaha-usaha sangat kecil, misalnya warung dan sebagainya. Jumlah pinjaman adalah 50 juta. Tenor atau jangka waktu kredit adalah 2 tahun. Jadi jumlah angsurannya adalah 2,5 juta per bulan. Untuk ini, kita melakukan analisa secara sederhana untuk penghasilan selama 1 bulanan. Mulai dari penjualan per bulan adalah misalnya 27 juta. Harga pokok penjualan adalah 15 juta. Sehingga laba kotornya adalah 27 juta dikurangi 15 juta, hasilnya adalah 12 juta rupiah. Misalnya biaya pemasarannya adalah 1 juta rupiah dan biaya operasinya adalah 1 juta rupiah, sehingga laba bersihnya adalah 10 juta rupiah. Bila tidak ada pinjaman bank, maka angsuran saat ini adalah 0 rupiah. Untuk angsuran baru adalah sebesar 2,5 juta rupiah. Maka total angsuran dibandingkan penghasilan adalah 2,5 juta rupiah dibagi laba bersihnya sebesar 10 juta rupiah, hasilnya adalah 25%. Dan bila memakai tabel kriteria berikut ini, maka nasabah ini masih punya kemampuan untuk membayar. Untuk melakukan analisa kemampuan usaha menengah, komersial, dan koperasi dengan contoh pabrik roti tersebut, maka kita harus melakukan analisa terhadap neracanya untuk 2 tahun. Walaupun kinerja pabrik roti ini dari laba cukup baik, tetapi kita harus memperhatikan komponen piutang usaha dan inventory yang masih tinggi sekali angkanya, karena akan berpengaruh terhadap arus kas dan modal kerja. Kita juga harus melakukan analisa terhadap
laporan laba rugi pabrik roti ini selama tahun 2020 dan tahun sebelumnya 2019. Kita lihat persentase laba kotor, laba operasional, laba prapajak, dan laba bersih. Persentasenya tidak banyak berubah selama 2 tahun ini. Pada analisa rasio keuangan yang telah kita bahas secara rinci pada modul sebelumnya, untuk analisa rasio keuangan pabrik roti ini, maka kita mendapatkan tabel rekapitulasi dari rasio-rasio tersebut. Yang kesimpulannya, perusahaan pabrik roti ini sehat, hanya perlu perhatian pada umur piutang usaha dan umur inventory. Untuk analisa kemampuan membayar usaha menengah, komersial, dan koperasi, kita dapat melakukan perhitungan secara sederhana dengan metode laba operasi, yaitu analisa kemampuan membayar dari data neraca laba rugi. Mulai dari penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya operasi, biaya umum, dan kita mendapatkan laba operasi. Yang dilihat kemampuan arus laba operasi untuk membayar angsuran bank. Intinya, berapa kali laba operasi bisa membayar biaya angsuran bank? Yang formulanya adalah laba operasi dibagi biaya angsuran bank. Standarnya adalah mengusahakan kemampuan laba operasi mencapai minimal sekitar 1,5 kali sampai 2 kali dari biaya angsuran bank. Dengan catatan, jika ada kebutuhan lain mendesak seperti pembelian mesin atau tambahan modal kerja, maka arus kas harus dikurangi dulu biaya-biaya tersebut di atas. Agar lebih rinci lagi, analisa kemampuan membayar dilakukan dengan metode saldo arus kas, terutama secara bulanan, baik sebelum menerima hutang bank dan sesudah menerima hutang bank. Dan harus diperhatikan saldo akhir tiap bulannya harus tetap positif.